Orang bisa berpikir jahat, bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan oleh orang itu sendiri. Oleh karena itu kita harus perbaiki kehidupan ekonomi rakyat. Dan setiap orang harus memiliki kekuatan ekonomi. Dan disitulah dia bisa melakukan banyak hal untuk kebaikan. Nah, jadi ekonomi, kesehatannya bagus, pendidikannya bagus, infrastrukturnya bagus, itu kita bangun dalam satu kebersamaan atau simultan. Tapi prioritas itu tetap. Berarti Bapak memberikan titik perhatian khusus ya untuk ekonomi masyarakat ini. Ekonomi yang saya harus perhatikan. Jadi bagaimana kita memperbaiki ekonomi itu dalam waktu yang singkat? Itu semua potensi alam yang sudah disediakan Tuhan sebagai anugerah untuk orang Jayapura, itu yang kita gunakan. Ya, Danau Sentani bagaimana kosong-kosong. Orang cuma jual, mendapat kekuatan atau ekonomi dari danau hanya untuk bertahan hidup. Coba perhatikan. Tidak ada yang membuat mereka menjadi lebih makmur atau kaya. Hanya untuk bertahan hidup, bisa makan nasi besok, bisa beli ikan sauris besok, jual ikan mujair. Ini kan ironi. Benar. Seperti ayam mati kelaparan di lumbung padi. Benar. Lembah Grimeh katanya subur. Sangat. Bukan katanya, sangat. Tapi hari ini lihat orang Grimeh, hidupnya begitu sulit. Orang-orang kabupaten mama kita begitu sulit. Mereka jualan di pasar dari pagi jam 5 sampai sore, kadang ada yang sampai malam. Kapan dia urus keluarganya, suaminya, anak-anaknya? Sudah ada. Jadi karena ekonomi ini banyak keluarga hancur. Hancur. Mereka tidak bisa membangun kehidupan keluarga yang layak lah. Benar. Kapan mereka mau berdoa, kapan mereka mau cari makan, ini semua sudah tidak bisa. Itu hanya karena ekonomi. Karena itu walaupun saya bukan orang ekonomi, tapi saya merasakan bahwa ekonomi itu betul dia memiliki suatu peran yang penting dalam merubah kehidupan manusia. Baik. Saya dengar Bapak, pada saat ini Pak Doktor sedang menyusun suatu buku saku ya, buku saku atau ya semacam buku saku lah, handbook, yes, yang berjudul ini ya Pak ya, berjudul Jalan Menuju Jayapura Emas 2030 ya, yang buku sebelah kanan itu melangkah bersama, wujudkan visi bersama. Itu ada kereta gantung, ada jalan lingkar Danau Sentani, ada rumah sakit itu ya. Itu gedung klinik Next Generation. Nah, Next Generation, ada rumah sakit internasional. Ini pemikiran brilian, pemikiran super ya, yang mungkin tidak terpikirkan ataupun mungkin tidak bisa menerobos apa yang ingin membuat potensi wisata Gunung Cikok seperti mungkin penting. Bisa Bapak jelaskan sedikit Bapak tentang isi buku ini, handbook ini apa dan kenapa harus ada kereta gantung Pak? Maksudnya tujuannya apa? Kemudian juga jalan lingkar ya, jalan lingkar Danau Sentani segala macam itu kenapa harus dibangun? Tolong Bapak jelaskan sedikit. Ya, jadi saya sudah tulis buku Jayapura Emas 2030. Setebal kira-kira 230 halaman. Tapi setelah itu terbagi habis di masyarakat, saya mengevaluasi. Rupanya semangat masyarakat untuk membaca itu masih jauh dari harapan. Ada yang hebat. Ada seorang guru di Grimeh sana, sudah pensiun, tapi dia membaca dalam 2 hari. Dan dia telepon dan menjelaskan. Ini saya bilang luar biasa. Tapi juga ada yang cuma baca judul-judulnya. Jadi ketika cerita dengan berapi-api, ketika kita tanya ke dalam, ternyata dia belum sampai ke dalam. Nah, saya khawatir buku itu disalah tafsirkan. Orang tidak paham betul apa isinya sebenarnya. Itu adalah ungkapan pikiran, ungkapan perasaan dan harapan-harapan yang ada di dalam situ. Tapi itu yang namanya menulis buku kan, kita tidak bisa langsung to the point, nanti bukan jadi buku. Benar. Nah,
Karena itu saya melihat masih ada yang kurang. Walaupun hari ini banyak masyarakat sudah berbicara, ya Jayapura Mas, sudah sering sudah mulai sudah tersosialisasi. Betul. Tetapi bagaimana bisa mencapai itu kan? Itu tidak segampang itu juga. Makanya saya membuat satu rangkuman yang lebih to the point. Jadi apa visinya, apa misinya, 1, 2, 3, 4, apa program prioritasnya, 1, 2, 3, 4, dilengkapi dengan gambar-gambar. Itu tujuannya untuk lebih menyederhanakan. Ini loh pikiran-pikiran yang ingin saya persembahkan pada masyarakat. Kalian pelajari, kalau kalian terima, kalian suka, mari kita jalankan bersama-sama. Nah tentu kalau jalan bersama-sama, saya sebagai apa dulu? Kalau cuma orang biasa kan, itu kan cuma buku untuk mengantar tidur. Tapi kalau jadi pemimpin di sana, ada kemungkinan itu menjadi kekuatan bersama. Kita jalankan bersama, wujudkan bersama, menjadi kenyataan. Nah, kenapa harus besar? Karena potensi yang ada, saya anggap itu adalah anugerah Tuhan kepada kami manusia yang ada tinggal di Kabupaten Jayapura. Itu anugerah yang tak ternilai. Sangat benar sekali. Oleh karena itu saya merasa berdosa. Kalau anugerah itu tidak dikelola untuk kemakmuran dan kemuliaan nama Tuhan. Benar. Benar, Bapak. Saya sejak 2018 untuk melanjutkan saya punya kehidupan karena sudah pensiun. Saya berbisnis di perusahaan internasional yang namanya Riway Internasional. Di Riway Internasional saya berkesempatan untuk keliling dunia ini. Disitulah saya melihat perkembangan dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, sampai ke Amerika dan Eropa, Pak. Semua. Sehingga saya merasa bahwa kabupaten ini masa begini. Benar. Pikiran-pikiran itu yang saya pikirkan dan inginkan supaya yang terbaik ini kita bisa kembangkan di sini. Sehingga Kabupaten Jayapura bukan daerah yang tertinggal seperti hari ini. Tetapi dia menjadi satu negeri baru, satu kota baru di dunia yang muncul di dunia yang kita ciptakan. Sebentar, Bapak. Jadi poin-poin yang di buku tadi itu merupakan intisari yang Bapak pelajari dari berbagai seluruh dunia yang Bapak tuangkan ke buku itu. Oh, luar biasa. Lanjut. Ya, tentu seperti itu. Sehingga rakyatnya akan bangga. Benar. Orang Papua akan bangga. Bahkan Indonesia akan bangga punya satu kabupaten di ujung timurnya yang kelasnya kelas internasional. Ya kan? Itu. Betul sekali. Ini kan mimpi, harapan. Masa tidak boleh? Wajar. Ya, itu mimpi saya. Kalau memang tidak bisa juga ya, saya sudah pernah berpikir sampai di situ. Betul. Oke. Kembali Bapak belum jawab pertanyaan saya tadi nih, kereta gantung nih. Kenapa ada kereta gantung? Tolong Bapak jelasin apakah siklop ini sama dengan genting yang Bapak lihat? Atau bagaimana? Kira-kira tolong dijelasin sedikit. Pertama Danau Sentani. Okay. Danau ini konfigurasi bentuknya itu indah. Dia seperti konfigurasi naga. Jadi Dragon Lake. Dikelilingi oleh bukit-bukit. Itu untuk menikmati keindahan yang luar biasa itu. Kalau kita cuma jalan di jalan raya, tidak akan terasa. Tidak terlihat. Bukit-bukit itu sudah Tuhan sediakan untuk kita menikmati keindahan Danau Sentani itu dari bukit-bukit itu. Benar. Jalan yang bisa itu hanya kereta gantung. Betul. Jadi kalau keliling danau itu udah kereta gantung, orang menikmati keindahan Danau Sentani. Kereta gantung ini bisa akan melewati nanti Kilincik loh, Pak. Coba kita bagaimana? Itu baru dari danaunya. Dari danaunya, betul, Pak. Nah, sekarang siklop. Siklop sejak banjir bandang 2000 berapa itu? 19 kan? 2022. Yang banjir bandang terakhir. Itu telah ditetapkan menjadi ancaman bencana tetap untuk Kabupaten Jayapura. Ini untuk saya
saya sangat berat menerimanya. Statement ini itu akan membuat investor tidak berani menanam investasi di sana. Benar sekali. Artinya kemajuan daerah itu mulai makin turun lagi dari apa yang hari ini ada. Nah, oleh karena itu saya berpikir apa solusinya. Kebetulan kami dalam perjalanan Riway itu berkesempatan ke satu tempat di Malaysia, di Kuala Lumpur, itu ke Genting Highland. Itu satu tempat wisata. Nah, di sana baru saya melihat, loh, ini ada gunung seperti ini, jalannya seperti ini, ada kereta gantungnya seperti ini, tempatnya begini. Saya pelajari ternyata gunung itu mirip persis dengan Siklop. Di Sintani. Ya, ya. Hanya bedanya kalau Siklop itu bentangannya panjang dengan 3 puncak. Kalau di sana cuma satu puncak di Genting Highland. Kendati dia cuma satu puncak, tingginya 2000 meter. Siklop paling tinggi itu 1970 meter, beda 30 meter. Artinya sama, kemiringannya sama semua. Kenapa satu dia menjadi ancaman bencana tetap? Kenapa yang satu ini menghasilkan PAD 60% untuk Malaysia? Ya, dari gunung yang sama, yang modelnya sama. Dan di atasnya itu ada hotel terbesar di dunia dengan kapasitas 7.500 kamar. Dan itu penuh. Yes, setiap hari. Tiap hari. Apalagi weekend. Sehingga mereka membangun lagi satu hotel baru lagi di bagian bawah yang saya lihat sudah mau selesai. Di atas puncak gunung itu ada permainan internasional di sana, Disneyland di atas. Sehingga saya lihat itu memang kota yang tidak pernah tidur. Iya. Nah, kalau di sana bisa, masa Siklop kami yang ada di Sentani tidak bisa? Padahal di Genting Highland ini hanya itu yang bisa dikelola. Bangunan intervensi itu. Iya. Alam yang eksotik tidak ada. Iya. Kita melihat Kuala Lumpur jauh, Benar. lampu kelap-kelip kalau malam. Iya. Tidak ada. Kalau Sentani, Siklop, kita lihat ke utara itu langsung kita lihat itu namanya Samudra Pasifik. Laut. Yes. Kita lihat ke selatan itu Danau Sentani, Yes. Dragon Lake. Kita lihat ke barat, Iya. kita akan lihat itu hamparan Lembah Grini. Wow. Ya, toh? Yes. Dan kalau ke utara kita akan lihat ikon Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura. Iya. Jembatan Merah dan segala Nah, dia memiliki satu potensi yang belum disentuh saja dia sudah punya nilai jual yang tinggi. Benar. Belum sejarahnya. Iya. Siklop. Sejarah Perang Dunia Kedua. Jenderal Douglas MacArthur menggunakan Kabupaten Jayapura, daerah Siklop ini sebagai strategi lompat katak dalam memenangkan Perang Dunia Kedua. Benar. Ini sejarah ini kalau kita angkat, Iya. letakkan di atas Siklop itu, bukan orang akan datang berbondong-bondong. Minimal. Minimal orang Amerika, orang Jepang datang. Iya. Betul. Itu minimal. Iya. Iya. Nah, jadi saya melihat bahwa Siklop ini raksasa yang sedang tidur, dan kata raksasa yang sedang tidur ini pernah diungkap oleh seorang yang luar biasa dari Papua, yaitu mantan gubernur Papua itu Bapak Barnabas Sueb. Dia katakan itu raksasa yang sedang tidur. Papua itu raksasa yang sedang tidur. Danau Sentani itu adalah tambak atau kolam raksasa. Benar. Yang sedang tidur juga. Ya. Belum lagi hutan sagungnya. Oh, segala macam. Iya. Apa yang kurang di sana? Iya. Yang kurang itu kita belum sentuh. Iya. Kita belum sentuh secara ilmu dan teknologi. Iya, benar. Kita masih membiarkan masyarakat bekerja dengan kemampuan yang sangat-sangat terbatas, dengan alat yang terbatas. Iya. Sehingga ya keadaannya seperti ini. Kalau semua itu telah diubah dengan sentuhan-sentuhan yang baru,
semangat yang baru, harapan yang baru, saya pikir akan beda. Bapak, pemikiran-pemikiran seperti ini adalah satu namanya pemikiran terobosan yang berbeda. Yang selama ini boro-boro namanya itu disampaikan, mungkin terpikir juga tidak pernah. Karena bukan gampang, Bapak, membawa poin-poin ilmu-ilmu dari negara-negara lain yang bisa Bapak combine, Bapak simpulkan, yang mungkin menjadi suatu intisari yang bisa diterapkan di Kabupaten Jayapura. Tidak sembarang orang Bapak bisa berpikir seperti itu. Dan saat ini kami sebagai jurnalis melihat pembangunan yang ada di Kabupaten Jayapura itu boleh saya katakan tidak ada apa-apa. Ini saya bicara jurnalis Bapak, bukan Bapak. Jalan rusak, pembangunan tidak berkembang, biasa-biasa saja. Ini diperlukan orang yang gila, tanda kutip, gila tanda kutip maksudnya, yang bisa menerobos dengan konsep-konsep baru, yang bisa memimpin dengan hati, dengan jiwa, yang juga menjadi real leader, betul-betul seorang pemimpin yang sejati bagi masyarakatnya, bukan pemimpin yang setelah jadi tidak mau tahu dengan masyarakatnya, sombong, tidak bisa ditemuin segala macam, berlagu amat. Saya pikir Bapak tidak akan seperti itu nantinya. Nah, jadi masyarakat ini sudah tahu. Sekarang ini tahun 2024 ini memang harus sesuatu yang berubah. Sesuatu era baru. Pemimpin yang bisa mewujudkan keinginan masyarakatnya. Bukan hanya pemimpin yang biasa-biasa saja, Pak. Capek masyarakat menunggu 10 tahun. Benar tidak, Bapak? Ya, jadi Oke, sebentar, Bapak. Pertanyaan saya. Dari perjalanan Bapak, saya tahu Bapak berkeliling ke seluruh kampung-kampung, distrik-distrik, menghadiri acara Ondofi. Mereka menyampaikan apa ke Bapak? Maksud saya kembali ini cerita tentang bagaimana keinginan mereka menjadi Bapak Bupati, Bapak sebagai seorang pemimpin, ketika Bapak berkeliling ataupun bersilaturahmi dengan mereka. Bagaimana yang Bapak temuin dari beberapa Ondofi, tokoh-tokoh? Mungkin Bapak bisa perjelas Ondofi apa dari distrik mana kira-kira mau ngomong apa? Ya mungkin ini penting Bapak, karena kejadian seperti ini akan menjadi suatu apa ya? Suatu patokan bagi masyarakat. Ternyata tokoh ada, tokoh agama itu maaf sudah muak dengan keadaan Kabupaten Jayapura ini. Capek, sudah capek, sangat-sangat capek Bapak. Diperlukan pemimpin yang betul-betul lah mensejahterakan masyarakat, membangun daerah. Nah, apa Bapak kira-kira? ya, yang pertama itu memang kan sudah ada pemimpin yang mendahului. Ya. Ya, kalau saya berterima kasih kepada mereka semua. Ya, Pak. Mereka sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Iya. Jadi apapun alasannya, apapun yang telah mereka berikan, itu adalah jalan yang mereka sediakan untuk pemimpin yang baru. Benar. Jadi sebagai orang baru yang belum apa-apa dibandingkan mereka, ya saya harus angkat topi, hormat, terima kasih. Ya, Anda telah membuka jalan sampai di sini. Sisanya itu tugas saya. Kalau saya masuk, ya. atau siapapun yang nanti jadi, ya itu tugas yang baru. Nyata setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Benar. Nah, jadi saya tidak mempersoalkan apa yang telah mereka lakukan. Ya, saya berterima kasih. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dari kacamata pribadi saya melihat kami Papua dan lebih khusus kita di Jayapura ini kita tertinggal terlalu jauh. Benar. Nah, sehingga membutuhkan satu langkah strategi yang baru, yang tidak biasa, tidak konvensional. Yang biasa, benar. Ya. Untuk mengejar. Ya, benar. Jadi kalau misalnya negara-negara lain, daerah-daerah lain sudah jalan dengan kecepatan, misalnya saja mereka pakai mobil,
terus saya masih jalan kaki. Ya sampai kapan saya bisa sama dengan mereka? Nggak mungkin. Sementara negara lain, di daerah-daerah lain mereka bukan kecepatan pakai mobil, ada yang sudah pakai pesawat, ada yang superjet. Lalu saya masih mau pakai mobil, tadi jalan, terus sekarang saya mau kembangkan pakai mobil, ya ketinggalan juga. Terus saya pakai pesawat yang biasa-biasa, ketinggalan lagi. Jadi tidak pernah bisa terkejar. Nah, itu yang saya bilang, ini kita harus menggunakan pesawat baru dengan kecepatan baru. Nah, kalau dulu Jenderal Douglas MacArthur dalam memenangkan Perang Dunia Kedua tahun 1944, itu dia menggunakan strategi lompat katak. Jadi lompat katak untuk memenangkan itu. Itu juga strategi memenangkan kemenangan, jadi kecepatan dia dalam berstrategi. Kalau saya pakai itu lagi mungkin tidak keburu juga. Jadi saya pikir ini harus strateginya baru. Nah, saya sebut itu sebagai strategi lompatan kuantum. Quantum leap. Apa ini quantum leap atau lompatan kuantum? Ini kecepatan yang harus melebihi semua kecepatan yang lain-lain sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan itu. Dari mana kecepatan itu? Bukan dari kaki, bukan dari pesawat. Kecepatan itu ada di otak kita. Bagaimana otak kita berpikir dan merencanakan sesuatu itu, lalu kita kerjakan itu dengan cepat dan tepat. Maka apa yang kita mimpikan itu bisa jadi kenyataan. Kalau kita masih konvensional, hitung-hitung ini APBD datang nanti bulan sekian, tahun sekian, kita buat ini kita akan tertinggal jauh. Nah, terutama hari ini di Papua kita lihat tidak stabil, masih ada masalah-masalah keamanan, atau ancaman-ancaman disintegrasi. Jadi kalau kita tidak cepat menangani dengan cara-cara yang tepat, yang betul-betul mengena di hati rakyat, kita bisa kerja bakti di kemudian hari yang sia-sia. Oleh karena itu saya pikir tidak ada jalan lain. Kita harus mencurahkan hati 100%, 1000% untuk membangun Papua. Tapi bicara Papua kan saya tidak bisa bicara secara umum karena sudah terbagi-bagi. Dan Papua begitu luas, kompleks tadi. Saya hanya bisa bicara untuk kabupaten dulu. Apabila ini memang bisa jadi kenyataan, itu satu contoh. Ini mungkin bisa berkabar yang baik kepada kabupaten-kabupaten lain, provinsi-provinsi lain di seluruh Papua. Sehingga mimpi saya setelah Kabupaten Jayapura Mas 2030, maka Otsus akan mengantar Papua menjadi Papua Emas 2041. Jadi provinsi Papua. Provinsi. Jadi Papua itu ada 6 provinsi hari ini. Itu dia harus mengacu kepada satu tujuan, cita-cita itu adalah 2041 harus sukses. Kalau kita sudah bisa buat ini baik, berarti kan orang tinggal jiplak bagaimana caranya. Kita tidak perlu bikin teori baru, kita jiplak. Karena ini kan orang kita ini Papua, ada di Papua semua pasti sama dia punya. Paling beda di budaya dan segala macam. Tetapi bagaimana strateginya, saya pikir tidak beda jauh. Betul. Kalau Papua 2041 sukses, itu baru kita bisa bicara tentang Indonesia Emas 2045. Benar. Nah, jadi cita-cita ini harus dia nyambung. Mulai dari timur. Sesuai dengan kebijakan presiden itu, pembangunan Indonesia mulai dari timur. Itu kan kebijakan bagaimana kita lakukannya ini yang penting. Nah, itu bukan berarti cuma dari Jayapura, tidak, bukan dari Papua. Ini semua daerah harus simultan bersama-sama menuju kepada Indonesia Emas itu. Tapi kami yang tertinggal ini kan harus butuh kecepatan lebih dari yang lain-lain, membutuh usaha, energi, dana yang lebih besar untuk menciptakan suatu perubahan sehingga kita bisa mengantar Indonesia menjadi Indonesia Emas itu. Saya pikir kalau betul-betul itu masyarakat Papua melihat perubahan itu dengan benar, dia rasakan, saya pikir orang tidak akan ribut. Benar. Pak, Bapak kan belum deklarasi menjadi Bupati Kabupaten Jayapura, belum deklarasi toh. Tapi saya melihat dan mengamati baik di lapangan dari teman-teman WA dulu,
dari media sosial bahwa memang nama Bapak ini sudah cukup boleh dikatakanlah menggema. Bahkan beberapa pimpinan partai politik juga sudah melirik Bapak. Nah, ini penting Pak, perahu. Jadi potensi yang ada pada Bapak ini telah mulai dilirik dan mereka sudah pantau bahwa memang real konstituen akar rumput John Manansang Wali ini jelas dan keras, serta apalagi para orang yang Bapak telah rangkum, yang telah Bapak bina bertahun-tahun, benar tidak? Ya, Oke. saya jawab itu. Tunggu dulu, Pak. Saya di sini ingin mengatakan, kenapa John Manansang Wali ini begitu kuat di masyarakat? Walaupun belum dia mengadakan deklarasi. Karena John Manansang Wali ini bekerja bukan hari ini, bukan ketika mau kampanye. John Manansang Wali telah bekerja dari puluhan tahun yang lalu, dan dia bekerja nggak ada kaitan untuk kampanye ini. Dia bekerja dengan kasih. Kebetulan ketika saat ini orang begitu kuat, seorang Dr. John Manansang Wali minta maju. Ini gunung es Pak, gunung es yang di bawah ini mereka itu ingat kembali. Oh iya, Pak John bantu saya. Oh iya, Pak John begini. Oh iya. Sehingga ini cerita dari mulut ke mulut menjadi besar. Ini yang pertanyaan saya sebelum Bapak jelasin apa Bapak tadi. Apakah Bapak perlu melaksanakan deklarasi ataukah ini hanya Bapak biarkan berjalan bagai air mengalir, atau bagaimana kira-kira menghimpun para simpatisan? Dia simpatisan loyal ini bagaimana kira-kira Bapak melihatnya? Itu pertanyaan saya. Ya. Memang deklarasi ini penting. Tapi kan tidak mungkin saya deklarasi seorang diri untuk maju. Paling tidak saya sudah mendapat gambaran tentang kemampuan kita maju. Pasangannya siapa yang kira-kira kalau itu berpasangan kita tidak putus di tengah jalan. Karena sejarah pengalaman-pengalaman yang kita lihat kan banyak pasangan kepala daerah yang setelah berjalan tidak harmonis. Ini yang rugikan rakyat. Benar, Bapak. Nah, ini kita tidak boleh ulang, apalagi kita punya misi ini kan berat ini. Iya, Bapak. Nah, itu perlu, saya masih dalam pergumulan doa, minta masukan. Jadi kira-kira siapa yang bisa bersama-sama punya hati untuk rakyat. Ya. Nah, kalau sudah kita ketemu, ada dana, ya saya pikir itu wajar kalau kita melakukan deklarasi supaya masyarakat tahu. Tapi bukan masyarakat saja, mungkin partai politik juga akan tahu. Lalu partai politik yang punya pandangan sama, harapan sama bisa kita bergabung sehingga bisa dalam suatu koalisi. Nah, saya pikir koalisi ini penting karena visi yang besar itu tidak bisa jalan sendiri tanpa kekuatan legislatif DPR. Ya, kursi. Dan itu harus semua partai harus ada di dalam sehingga sama-sama menghasilkan produk-produk peraturan daerah yang mengkawal apa yang menjadi visi misi, yang menjadi janji-janji kita ini harus semua diperdakan. Kalau tanpa perda itu cuma lip service, hanya janji-janji kosong, sebentar dia akan berubah. Tapi kalau kita sudah perdakan, apa yang kita katakan itu akan dilaksanakan. Sekalipun kepala daerahnya sudah berganti, perda akan jalan terus. Itulah pikiran saya, sehingga saya berpikir bahwa supaya peraturan daerah ini akan lancar, koalisi menjadi satu solusi, satu jawaban. Dan memang saya berharap dengan kalau seandainya bisa ada deklarasi, nah ini kan partai-partai yang punya visi sama ini kita bisa mulai berdialog, bisa mulai melakukan
upaya-upaya untuk bagaimana merancang bangun ke depan, sehingga kita bisa men-setting berapa anggota DPR yang akan lahir dari partai A, dari partai B, partai C, dan calon-calon DPR ini semua harus dalam satu konsep. Dia tidak datang hambur janji yang kosong juga. Dia harus pegang itu Jayapura Mas. Ini konsep kita akan Jayapura Mas, kita mewujudkan ini. Itu dari mana? Konstituen itu dipegang, jaga baik. Dan itulah janji yang harus kita turunkan. Jayapura Mas ini kan umum, tapi untuk satu wilayah dengan satu wilayah yang lain, untuk satu kampung dengan kampung yang lain kan pasti beda. Si calon ini harus memahami nilai-nilai itu di wilayahnya masing-masing, sehingga dialah yang menerjemahkan Jayapura Mas di kampungnya. Misalnya untuk orang Waibu, Waibu itu di bagian barat dari Danau Sentani. Nah, itu Waibu Mas itu seperti apa? Gerime Mas itu seperti apa? Ini yang harus diterjemahkan. Mereka yang ada di pantai, yang di balik-balik gunung, di tubir-tubir laut, di Yokari, di Ormu, mereka menikmati Ormu emas itu yang bagaimana? Kalau hari ini dia untuk keluar dari tempatnya saja dia udah menderita, ya kan? Benar. Hidup di tubir-tubir, tubir-tubir laut. Bagaimana kalau nanti suatu waktu itu seandainya saja itu ada tsunami? Ini kan kita harus pikir sampai di sana. Bagaimana keamanan untuk setiap masyarakat. Jadi itu harus dipikirkan. Nah, itu harus berpikiran bersama, tidak bisa dari satu orang. Sekalipun saya berpikir banyak, tetapi ini tidak bersama-sama dan tidak dilaksanakan, ya itu cuma mimpi. Nah, itu harus bersama-sama. Nah, itu kira-kiranya begitu. Itu tentang deklarasi. Tetapi yang sebelumnya tadi sempat singgung tentang apa harapan dari Ondo Afi, jadi Bapak Barnabas Webu dia pernah mengatakan tentang konsep 3. Tunggu dulu. Bapak, status Bapak di Dewan di Adat Sentani sebagai Abu Afa atau Mama bisa dijelasin dan sebelum kita masuk ke ini? Status Bapak dalam adat. Saya di Kampung Babrongko. Sesuai dengan yang tadi saya ceritakan. Betul. Itu setelah jadi anak adat, anak Ondo Afi, sampai saya jadi dokter setelah kembali dari Bovendigul, tahun 2001 itu saya dipanggil oleh Toto adat Ondo Afi di Kampung Babrongko ke sana dan kemudian dilantik menjadi Abu Afa. Abu Afa ini bahasa Indonesianya? Abu Afa ini itu dalam struktur adat Sentani, itu tertinggi itu adalah Ondofolo. Di bawah Ondofolo ini ada 4 koselo, kepala kampus, kepala suku. Jadi Ondo Afi dengan 4 kepala suku ini atau kepala keret ini, itu disebut Ondofolo Kose. Nah, hal ini penting dipahami karena itu nanti sesuai dengan budaya waktu kita potong obo atau babi. Pembagiannya itu sesuai dengan Ondofolo Kose. Nah, melekat pada Ondofolo atau Ondo Afi, di tempat lain sebutnya Ondo Afi, itu ada 2 orang penting di sana, yaitu Abu Afa sama Abu Ako. Abu Ako itu pesuruh. Abu Afa ini dia punya tugas ada 3, yang garis besar yang paling utama 3. Itu pertama dia juru bicara dari Ondofolo ini. Yang kedua dia itu penasehat dari Ondofolo. Dan ketiga bersama dengan Yojo Mayolo di kampung itu apabila suatu waktu Ondo Afi ini meninggal, itu mereka ini yang menentukan siapa Ondofolo baru. Jadi itulah 3 tugas utama dari seorang Abu Afa. Bapak dengan status di adat Abu Afa itu sejak 2001 sampai hari ini. Betul. Nah, setelah kami di Sentani membangun konsep Dewan Adat Sentani, DAS. Nah, saya dari awal sudah ada di dalam DAS. Jabatan sebagai anggota di dalam DAS. Nah, di dalam DAS sebagai anggota sampai hari ini. Jadi itu status di adat. Lanjut ke pertanyaan tadi. Dengan jumpa dengan Ondofolo tadi. Jadi 3 tungku ini harus
kuat Ya. dalam membangun. Menurut beliau, menurut Pak Barnabas itu, bahwa membangun Papua itu harus 3 tungkunya harus kuat. Ya, ya, Harus ya. punya posisi keseimbangan yang bagus antara pemerintah, adat, dan agama. Nah, saya mau memberikan satu konsep baru untuk menyempurnakan lagi. Karena di 3 ini ada kelompok-kelompok lain yang tidak masuk. Pemerintah, adat, agama, ini sudah jelas. Tapi di pemerintah ini, misalnya perguruan tinggi, ini punya kekuatan besar lembaga ini, tapi dia tidak masuk. Ya, ya. Jadi seolah-olah pemerintah itu adalah gubernur, bupati, dan SKPD. Menurut saya, perguruan tinggi, tentara, kepolisian, lembaga-lembaga lain yang ada, itu adalah kekuatan untuk membangun. Forkopimda. Jadi saya menambah satu tungku lagi. Kan 3 tungku. 3 kan? tungku, ya. 3 tungku. Saya menambah satu lagi, tapi saya sebut sebagai kaki, bukan tungku. Tungkunya itu adalah masyarakat. Masyarakat, benar-benar. Jadi tungku itu tempat masak. Ya, ya. Itu masyarakat lah. Masyarakat, sedangkan kaki tungkunya itu, kakinya itu ada pemerintah, ada adat, ada agama, dan ada lembaga-lembaga lainnya tadi. Supaya kita bisa masuk itu perguruan tinggi, perbankan. Ya, ya, ya. Ini harus ada dalam tungku ini, sehingga menyatu untuk mensejahterakan rakyat itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Ya, 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 ya. Dia tidak boleh macam enggan atau jarak jauh dengan rakyat. Nggak boleh. Semua yang ada harus bersatu untuk memajukan rakyat. Karena undang-undang kita mengatakan apa? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya, ya, ya. Kedaulatan tertinggi. Rakyatlah raja. Rakyatlah yang harus kita layani. Hari ini kan kita tidak lihat itu. Ya, ya, ya. Siapa yang bos ada kesempatan. Ya, ya, ya. Nah, jadi kita harus kembalikan itu kepada undang-undang dasar kita. Nah, menurut saya tetap rakyat lah. Kalau kita jadi pemerintah itu cuma jadi pengabdi. Bukan apa-apa jadi gubernur kan, bukan apa-apa saya menjadi bupati, itu bukan apa-apa, itu hanya tambah kerjaan. Tadi apa yang disampaikan para Wondofolo tadi? Nah, sekarang ini salah satu poin yang dari para Wondofolo. Apa yang mereka sampaikan? Mereka merasa tungku ini, adat itu sudah makin turun. Tidak seperti dulu, dan memang kacamata saya peranannya atau kiprahnya atau apanya? semuanya kiprahnya jadi luntur.